Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, setelah tadi anak-anak belajar di mata pelajaran pendidikan agama Islam, sekarang kita akan belajar di mata pelajaran baca tulis Al-Qur'an. Pada mata pelajaran baca tulis Al-Qur'an hari ini, yang akan kita pelajari adalah tentang hukum tajwid mad arid lis sukun. Apa itu mad arid lis sukun? Mari kita ikuti pelajaran ini dengan sabar. Bismillah. Mad arid lis sukun adalah cara untuk memanjangkan suatu bacaan ketika berhenti. Dalam istilahnya dikenal dengan istilah waqaf. Baik berhenti di pertengahan ayat Al-Quran maupun berhenti di akhir ayat Al-Quran. Contoh pada pertengahan ayat Al-Quran. Di sini ada lafal yang menunjukkan terdapat hukum tajwid mad arid lis sukun dan penerapannya ada di pertengahan ayat. Ini adalah penggalan dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-10. Perhatikan, akan Pak Bagus bacakan. Walahum adzabun alim. Berhenti di tengah-tengah ya. Ini akhirnya, ini tengah-tengahnya. Saya ulang. Walahum adzabun alim. Sampai di sini. Kalau mau melanjutkan ke sini lagi, disarankan untuk diulang dari awal. Dan jika diulang, maka hukum tajwid mad arid lis sukunnya tidak dibaca. Contoh, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Lalu yang kedua, contoh hukum tajwid mad arid lis sukun pada akhir ayat. Ini Pak Bagus ambilkan dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-11. Perhatikan. Qalu innama nahnu muslihun. Ada di akhir ayat. Yang ini hukum mad arid lis sukun dan penerapannya di pertengahan ayat. Yang ini hukum tajwid mad arid lis sukun dan penerapannya di akhir ayat. Kita lanjutkan. Hukum tajwid mad arid lis sukun terjadi apabila mad tabi'i, yaitu fathah bertemu alif, kasra bertemu ya sukun, atau dhamma bertemu waw sukun, bertemu dengan huruf hijaiyah hidup. Yang dimaksud dengan huruf hijaiyah hidup adalah huruf hijaiyah yang di atasnya atau di bawahnya ada harokat fathah, kasra, dhamma, atau fathatain, kasratain, dhammatain dalam satu kata. Dan cara membacanya dengan cara waqaf. Maka jika ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah hidup dan cara membacanya dengan cara waqaf, harus dipanjangkan. Berapa panjangnya Pak? Anak-anak bisa memilih. Bisa panjang 2 harokat, bisa panjang 4 harokat, atau panjang 6 harokat. Jika dari awal anak-anak sudah menerapkan hukum tajwid mad arid lis sukun panjangnya 2 harokat, maka ketika ada mad arid lis sukun di ayat yang lain, anak-anak harus menerapkan 2 harokat agar tidak terjadi perbedaan. Begitu juga dengan 4 harokat atau 6 harokat. Jika anak-anak membaca dan ada hukum tajwid mad arid lis sukun, kemudian anak-anak membacanya dengan panjang 6 harokat, maka jika ada mad arid lis sukun lagi, dipanjangkan harus sampai 6 harokat.
Perhatikan contoh berikut ini. Nah, anak-anak, contohnya akan Pak Bagus ambilkan dari LKS Baca Tulis Al-Quran kita pada halaman yang ke-10. Mari ikuti membaca dan menerapkan hukum tajwid mad arid lis sukun setelah Pak Bagus. Pak Bagus akan mempraktikkan, anak-anak menyimak lalu menirukan. Bismillah. Maliki yaumiddin. Tirukan. Selanjutnya wayam na'unal ma'un. Tirukan. Selanjutnya yauma idzin anin na'im. Tirukan. Yang terakhir yaumal hisab. Nah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ingat ya nak, mad arid lis sukun itu terjadi apabila ada mad tabi'i. Ini mad tabi'inya. Ada kasra bertemu dengan ya sukun dan bertemu dengan huruf hidup. Di sini huruf hidupnya berupa huruf nun dan berharokat kasra. Dan cara membacanya diwakafkan, bukan dibaca maliki yaumiddini, tetapi maliki yaumiddin. Ini mati. Dan dipanjangkan boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Jika awalnya anak-anak sudah membaca dengan panjang 6 harokat, maka yang lain dibaca panjang 6 harokat.